Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan teman-teman, ada 3 hal ini titipan dari tim redaksi, yang mana untuk yang pertama dulu saja ya, ini penting teman-teman untuk diperhatikan bahwa jangan pernah menghina atau melakukan hal rasis di luar sepak bola. Sekali lagi, kalau dilaporkan ini sudah menjadi satu hal hukum gitu ya. Jadi kasihan buat teman-teman Boboto, sekarang zamannya digitalisasi, untuk dicek itu sangat gampang gitu ya. Jadi apapun ada, misalkan pemain Persib bentrok dengan pemain lainnya di atas lapangan, cukup kita hanya mengomentari seadanya aja lah, tidak melebih-lebihkan dan apalagi rasis gitu ya. Jadi ini masih terkendala kemarin pada saat Persib menghadapi Malut United, kan ada satu gestur dari Yance Sayuri yang ingin memukul Maklok gitu ya. Nah, sampai dengan hari ini banyak dari entah itu Bobotoh atau entah itu siapa, menggunakan akun siapa, namun banyak katanya yang masih rasis terhadap Yance Sayuri, teman-teman. Jadi menurut Yance di media sosialnya ini mengatakan bahwa ya bolehlah hina saya, hina siapa, asal jangan keluarga saya, katanya gitu ya. Jadi ya anak-anaknya lalu juga istrinya dikena pembulian, kena rasisme gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan jangan dilakukan lagi, apalagi yang nonton channel kita mah please ini mah ya punten pisan, jangan melakukan hal rasis atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Itu yang pertama teman-teman, karena sekarang itu sudah menjadi ranah hukum, kalau memang diproses teman-teman bisa kena gitu ya. Nah, ini jangan sekali lagi ada hal-hal rasis maupun kedepannya. Jadi ya jadikan pelajaran saja beberapa hal atau kejadian yang sudah-sudah gitu ya, yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga kemarin beberapa hari yang lalu ada yang bertanya ke kita mengenai Kang, katanya untuk pemain anak saya jika ingin masuk ke lapangan, maksudnya yang dibawa sama pemain itu gimana caranya gitu ya. Nah, waktu beberapa hari yang lalu juga sudah kita jawab, ada 2 teman-teman, ada 2 hal yang memang perlu dilakukan. Yang pertama, ikut Akademi Persib Bandung untuk anaknya, itu kan ada kelompok usianya. Nah, disesuaikan dengan usia anaknya. Lalu yang kedua, ikut paspor Persib teman-teman, atau paspor Planet Persib. Nah, ini kemungkinan ya hanya 2 hal itu yang bisa menjadikan anak Bobotoh ini memang menjadi player escort gitu ya. Nah, ini juga sudah di escalate atau sudah diteruskan, dan kemarin untuk manajemen Persib Bandung sudah memposting gitu ya, bagaimana caranya katanya untuk seorang anak dari Bobotoh ini untuk menjalin keharmonisan atau kedekatan secara emosional, katanya biar anaknya bisa ikut masuk ke dalam lapangan dibawa oleh pemain. Nah, ini Persib melakukan satu hal yang memang terobosan baru gitu ya, untuk mendaftar menjadi atau punya paspor Planet Persib, teman-teman. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman Bobotoh juga kan, kadang kita harus nanyanya ke orang-orang yang memang kompeten gitu ya. Kita juga setiap pertanyaan dari teman-teman Bobotoh itu sudah di screening juga. Jadi yang memang ada hal yang harus ditanyakan, kita juga harus istilahnya nanya dulu lah ke orang yang memang mempunyai jawabannya gitu ya, baru kita teruskan. Nah, ini juga kemarin satu demi satu memang sudah banyak kita teruskan, jadi sudah dibahas. Jadi kalau yang ingin anaknya menjadi player escort atau dibawa oleh pemain Persib ke lapangan, nah ini salah satunya itu sekarang bisa daftar paspor Planet Persib, katanya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah terjawab. Lalu selanjutnya ini masalah tiket. Ada yang nanya masalah tiket. Jadi masalah tiket ini
memang kan sudah kita infokan juga kemarin hari ini atau besok gitu ya dibukanya. Ternyata memang benar hari ini dan katanya memang habis gitu ya. Untuk yang ingin beli tiket, apakah masih akan dibuka lagi atau tidak, Kang? Nah, ini juga kita masih ada konfirmasi, katanya memang melihat situasi dan kondisi kemungkinan ada jika teman-teman jika memang kapasitas GBLA kembali dibuka lagi, karena kan tadinya ini juga harus mempertimbangkan karena bermain di hari Minggu, katanya hari Minggu, dan juga ini menghadapi Bayangkara gitu ya, dan juga apa ya, harus bagaimana gitu ya untuk situasionalnya. Nah, kalau memang memungkinkan nanti akan dibuka lagi, tapi teman-teman, tapi ada tapinya. Kalaupun dibuka, nanti tiketnya yang akan ditambah untuk jumlah tribunnya bukan tribun utara, selatan, timur ya gitu ya, tapi tribun VIP. Nah, ini ya dipersiapkan sajalah untuk uangnya gitu ya. Kalau memang masih punya tabungan ceng-celengan, nah itu ya apa dipergunakan. Jadi kalaupun nanti ditambah atau dibuka lagi untuk jumlah kuota tiketnya, kemungkinan yang akan dibuka sektor VIP. Itu teman-teman info terakhir yang memang kita dikabarinnya seperti itu. Baik, kita masuk ke tema utama teman-teman, yang mana hari ini pun skuad Persib Bandung kan sudah memulai latihan gitu ya untuk memulihkan kondisi tubuh saja. Jadi belum masuk pola latihan berat atau pola skema taktik permainan belum, jadi hanya memulihkan kondisi tubuh saja. Besok lusa sudah masuk apa namanya skema bermain gitu teman-teman. Nah, ini juga ada hal yang memang perlu kita sampaikan, sekarang juga lagi rame gitu ya, di pertanyaan juga banyak masuk ke email, masuk ke WA kita, masuk ke medsos juga gitu ya, yang mana menanyakan mengenai beberapa pemain Persib yang katanya akan dipinjamkan, benar atau tidaknya. Sekarang sedang rame di platform media sosial ya, teman-teman juga tahu lah gitu ya, kalau membaca medsos sekarang lagi rame. Nah, siapanya di sini kita nggak akan bilang dulu gitu ya, tapi ada beberapa nama yang memang beredar di medsos saat ini itu benar, kita bahkan nerimanya sudah dari minggu yang lalu. Mungkin teman-teman ingat gitu ya, minggu yang lalu kita pernah membahas, atau beberapa hari yang lalu kita bahas lagi sebelum nyebar sekarang gitu ya, sebelum viral sekarang, kita pernah membahas ada beberapa potensi yang akan dirubah gitu ya, potensi beberapa posisi pemain Persib yang akan ditambah atau dirubah. Nah, dirubahnya ini kemungkinan ada beberapa yang memang dipinjamkan atau ya head to head gitu ya, posisi lain dilepas gitu ya, nambah posisi yang sama gitu. Nah, ini nantilah untuk apa ya, untuk lebih lengkapnya mah gitu ya, tapi yang jelas intinya mah ya, nama yang sekarang beredar itu sempat kita bahas sebetulnya mah di beberapa hari yang lalu atau bahkan di minggu yang lalu, saya agak sedikit lupa, tapi yang jelas katakanlah yang beredar itu benar gitu ya. Nah, yang kita terima teman-teman begini, target di Persib setelah lolos 16 besar ACL 2 ini kemarin, ini ternyata bukan semakin mudah tapi semakin berat teman-teman. Itu juga yang menjadikan mungkin Bojan masih hold the contract gitu ya. Jadi kontrak perpanjangan Bojan Hodak ini masih dipelajari oleh Bojan Hodak. Jadi sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh manajemen Persib gitu ya, secara dalam tanda kutipnya lah gitu ya. Jadi Bojan juga masih membaca situasi di Persib Bandung. Waduh, mun berat teuing mah ya kumaha gitu ya. Nah, ini yang pertama mungkin itu teman-teman. Jadi setelah lolos 16 besar, oke, Bojan dikasih pemain-pemain pilihannya oleh manajemen Persib, sok lah rek balanja sakumaha, ini kita ada dana gitu ya. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan ya, Persib juga tentu dengan pemainnya mungkin yang punya nilai mahal gitu ya, ya tentu target juga harus lebih mahal lagi gitu ya. Nah, ini kalau untuk di ACL 2 masih targetnya masih setidaknya melangkah sejauh-jauhnya, tapi kalau untuk musim depan kita harus masuk zona Asia lagi teman-teman. Dalam artian musim ini kita harus finish
maksimal di posisi pertama atau minimal di posisi 2. Nah, itu target yang sangat realistis yang diberikan kepada Bojan Hodak. Nah, makanya ya Bojan di sini gerak cepat gitu ya, mau nggak mau seorang aki-aki gitu ya, harus mencari pemain yang betul-betul bisa mewujudkan keinginan dari manajemen. Jadi manajemen mungkin tidak membatasi yang pemain yang bagaimana gitu ya, terserah saja selama itu harganya masih masuk. Ya kita patokannya ke harga Tom Haye saja lah. Tom Haye di angka 17-18 M gitu ya, itu masih oke, apalagi kalau yang free transfer gitu. Nah, ini lebih menguntungkan lagi. Kalau tidak bisa ditebus ya dipinjam minimal gitu ya. Jadi apapun nanti keputusan Bojan Hodak, ini murni untuk mengejar target Persib lebih tinggi lagi, karena manajemen di musim ini mengusung target finish di 2 besar Super League, teman-teman, gitu ya. Jadi itu target dari manajemen, sehingga ya kita makin panas gitu. Suasana di Persib juga sudah tahu gitu ya. Wah, bakal ada mungkin ini digeser, itu digeser. Jadi pemain juga merasa, wah saya di klub sebelumnya menjadi starting 11 terus loh, saya menjadi pilihan utama terus loh, kenapa di sini Chan pernah main atau di sini minim bermain gitu ya. Dan ya beberapa mungkin ya sampai saat ini Bojan belum memainkan karena beberapa alasan ya yang kita tahu kan. Kalau untuk William Marcelo, di antara attitude-nya juga ada hal yang memang mungkin jauh lebih itu yang tidak bisa diperbaiki hubungannya dengan tim pelatih. Nah, ini juga mungkin beberapa pemain merasa aduh latihan wae tapi tara main. Nah, mungkin ada yang begitu, sehingga nyangges meureun ya ku tim pelatih mah si ini suka pernah ada omongan gini, atau si ini attitude-nya di sini agak kurang dan lain sebagainya. Nah, ini ya hati-hati saja gitu ya. Jadi buat pemain Persib mah tekanannya juga berat, teman-teman. Jadi bukan semata-mata kalau yang dipinjamkan jelek, tidak, tapi karena mungkin mentalnya masih belum siap untuk ada di tim sekelas Persib Bandung. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mah. Tapi yang beredar nama-nama per hari ini, apakah memang akan dipinjamkan atau tidak, itu sempat masuk ke tim redaksi gitu ya seminggu yang lalu, nama-nama yang beredar saat ini. Jadi kebenarannya juga ya kita tunggu sampai nanti, tapi minimal kita sudah mendengar gitu ya, walaupun tidak kita sebutkan namanya, minimal ya teman-teman bisa bacalah siapa yang kita maksud gitu ya. Baik, selanjutnya kita baca beberapa pertanyaan mungkin di sini ya. Yang penting ya bisa nyambung lah gitu ya pertanyaannya, jangan yang aneh-aneh ya. Yang pertama, Assalamualaikum Kang Bade Tumaros. Waalaikumsalam. Pami verifikasi akun Persib saberalami abdi tos di tanggal 15 teu acan aya teu acan tiasa meser tiket. Kalau verifikasi akun Persib ini memang bervariasi, jadi tidak ada yang kata pasti gitu ya. Ada yang kalau langsung datang ke dulu waktu awal-awal Persib Apps itu hadir, saya verifikasi itu kurang lebih 3 hari, itu waktu awal-awal hadir Persib Apps, karena masih ngantri gitu ya, masih banyak antrian, sehingga harus nge-WA admin Persib gitu ya, nomor nik gitu ya, lalu juga nama panjang, dan juga waktu itu tuh nama tanggal lahir kalau nggak salah 3 itu, jadi harus dewa waktu itu 3 hari saya. Nah, kalau sekarang ini berbeda cerita, ada yang memang cepat, paling cepatnya juga mungkin hitungan minggu ya, punten pisan teman-teman, ini faktanya. Jadi hitungan paling cepat itu 1 minggu, ada juga yang memang kurang dari 1 minggu tapi jarang, lalu juga ada yang memang datang langsung ke Sulanjana, saat itu pun langsung diverifikasi, jadi langsung bisa beli tiket gitu ya. Namun masalahnya kan tidak semua orang ada di Bandung gitu ya, ada yang di luar kota ya, karunya kalau memang untuk verifikasi akun mah langsung datang ke Bandung. Nah, ini yang menjadi satu catatan adalah CS Persib Bandung sudah berkali-kali kita teruskan juga bahwa memang sangat tidak kompeten gitu ya untuk CS atau customer service Persib Bandung ini, baik itu yang WA tertera, lalu juga email, itu tidak ada satupun yang dibalas. Nah, ini harus
diperbaiki lagi lah untuk layanan ke bobotohnya gitu ya, untuk customer service Persib ini mohon pisan, ini mah buat manajemennya itu sangat tidak nyaman lah bobotoh karena tidak ada satu pesan pun yang dibalas. Nah ini makanya sabar aja buat akangnya yang nanya gitu ya. Jadi memang bervariasi, bahkan ada yang sampai 3 bulan kemarin katanya belum diverifikasi. Jadi ya ini aduh rada ya kalau memang Akang ada di Bandung langsung datang ke Geraha, biasanya langsung verifikasi saat itu. Tapi kalau memang berkesempatan nanti datang ke Bandung ya mampir saja gitu ya. Tapi kalau secara online ini kita juga nggak bisa ngasih jawaban yang pasti karena berbeda verifikasi akun masing-masing orang gitu ya. Lalu selanjutnya Kang, kalau pemain dipinjamkan yang bayar gajinya siapa? Tergantung. Kalau memang kesepakatannya misalkan 50-50, umumnya sih 50-50 gitu ya. Karena ini juga tergantung, makanya pemain ini mau dipinjamkan oleh klub induk atau ada yang meminta untuk minjam. Nah ini biasanya kalau memang Persib kebanyakan pemain, katakanlah gitu ya, ini mah contoh gitu, Persib kebanyakan pemain, waduh saya mau beli pemain baru nih, ya udah saya harus pinjamkan pemain ini, ditawarin tuh ke tim-tim, ada yang mau nggak, misalkan tim yang ini mau, nah di situ terjadi negosiasi, ya udah karena saya yang berniat meminjamkan dari Persib, ya udah gimana kalau 70-30 ya, atau 60-40 mau nggak gitu untuk pembayaran gajinya, misalkan klub itu mau ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau nggak mau, oh saya mah maunya 30-70, kan saya cuma nampung aja pemain dari Anda gitu ya. Nah itu juga bisa terjadi, tapi umumnya kalau klub yang meminta boleh nggak sih saya minjem pemainnya, nah itu biasanya 50-50 gitu ya untuk pembayaran gajinya. Itu mungkin yang bisa saya kasih jawaban, tapi kalau secara detailnya mah rahasia lah itu ya. Lalu untuk selanjutnya, tanggal dibuka transfer putaran kedua kapan Kang? Kurang lebih tanggal 10 Januari katanya gitu ya, 10 Januari sudah dibuka transfer putaran kedua. Lalu selanjutnya, Kang, kumaha perkembangan Paes? belum ada lagi perkembangannya, atau kita belum update lagi. Nanti kalau ada kita update lagi ya. Lalu selanjutnya, kenapa Ferry Paulus belum diganti? Waduh, ini mah nanyanya atau ke LIB, LIB mah udah nggak ada, ke apa, I-League gitu ya. Tapi secara harusnya mah 3 tahun, tapi udah baru kepilih kemarin gitu ya. Jadi sampai dengan 2027 berarti kalau pemilihan direktur utama lagi mah gitu ya. Ya udah sabar aja sampai 2027 teman-teman. Tapi itu juga bisa katanya berkembang seiring misalkan dari rapat RUPS, kan tiap tahun rapat RUPS nih pemegang saham Liga 1 tuh tim-tim. Nah kalau memang mau diganti bisa aja gitu, tapi ya kalau secara aturan 3 tahun ya. Lalu selanjutnya, Kang, pami ngalereskeun akun Persib Apps hilap nami akun Google-na sareng passwordna kumaha KCS-na teu aya respon. Nah ini baru dibahas. Kalau CS Persib mah sudahlah, kita juga satu suara sepakat percaya aja ini mah ya teman-teman, itu memang tidak akan direspon dan memang sangat buruk pelayanan dari CS Persib Bandung. Ini kita harus akui, biar jadi pembelajaran ke depannya gitu ya. Tapi kalau untuk ngebenerin akun Persib katanya yang memang lupa Google-nya, itu biasanya ya kita benerin akun Google-nya dulu gitu ya, akun Google-nya ya benerin dulu, ganti password dan lain sebagainya, baru nanti masuk lagi ke akun Persib. Nah kan ditanya nanti nama akunnya apa, ya akun Google-nya mah pasti kan nggak akan berubah gitu ya, akun Google-nya nggak akan berubah, hanya passwordnya saja. Tapi nih katakanlah ya balik lagi ke tadi, kalau memang masalah ngebenerin akun mah harus datang langsung ke Sulanjana, ke Geraha, atau cara kedua adalah kita lupa password saja di akun Persibnya, lupa password. Nah begitu memang masuk atau memang sudah tidak bisa, ya kita bikin akun baru lagi dengan alamat nick yang sama. Jadi nanti biar bentrok gitu ya, tapi yang jelas
ya pasti ada salah satu yang menggantung lah. Nanti dicoba aja masing-masing password yang lama dengan password yang baru, biasanya berhasil gitu ya. Ini mah cara di luar BMKG gitu, tapi ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang lupa password Google-nya, ya yang dibenerin Google-nya dulu aja, baru masuk ke Persibnya lagi gitu ya. Baik, itu dulu mungkin ya teman-teman. Punten, ini sebetulnya banyak yang mau disapa, nggak apa-apa lah, dikit aja kita sapa. Ada dari teman-teman di Bobotoh Tasik, tapi damel di Kudus. Nah, lalu juga dari Bobokojak Tim, lalu juga ada Bobotoh Cisitu Gunajaya Tasik, lalu ada dari Bobotoh Tanjung Siang Subang, Bobotoh Pangalengan, Bobotoh Kiara Dodot di Garut, dan terakhir Bobotoh Viking Banten Cisoka katanya. Tuh nuhun teman-teman. Insya Allah yang selanjutnya kita bacakan besok pagi ya, karena mungkin lumayan rada-rada ini teman-teman. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.